Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Diduga kurang konsentrasi saat mengemudi, sebuah minibus travel yang sedang mengantar penumpang terguling usai menabrak separator di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa siang. Akibat kecelakaan, 5 penumpang beserta pengemudi mengalami luka ringan dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dampak kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Cawang Uki menuju Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan mengalami kemacetan panjang. Selanjutnya, kendaraan dibawa ke kantor Subdit Gakum Pancoran dan kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Inilah detik-detik sebuah minibus ditabrak kereta api pengangkut minyak di Jalan Ampera, Medan, Sumatera Utara. Tabrakan terjadi akibat perlintasan kereta api tidak dilengkapi palang pintu dan dijaga secara manual oleh warga. Akibat tabrakan, pengemudi minibus alami luka parah, sementara kendaraan yang tertabrak juga rusak. Tak hanya menimpa minibus, kecelakaan ini juga melibatkan motor yang terpental hingga jatuh ke parit. Pengendara motor juga alami luka serius. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini ditangani oleh Polsek Medan Barat. Upaya evakuasi pekerja penggali sumur di Jalan Adam Malik, Panyabungan, Mandaling Natal, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Warga dan rekan korban bekerja sama berjibaku mengeluarkan korban yang terjepit beton saat menggali sumur. Setelah 1 jam, upaya evakuasi berhasil dan korban bisa dikeluarkan dari sumur dengan kondisi alami patah kaki. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit untuk segera mendapat perawatan medis. Kapal siaga desa atau ambulan laut milik Desa Sapeken, Sumeneb, Jawa Timur alami mati mesin saat akan merujuk pasien yang baru melahirkan. Akibatnya kapal sempat terombang-ambing di perairan Pulau Kangean. Beruntung KRI Surabaya yang berada di sekitar lokasi datang menolong. Ibu dan bayi yang baru dilahirkan, tim kesehatan serta pendamping pasien dievakuasi ke KRI Surabaya. Meski sempat terkatung-katung di tengah laut selama 8 jam, kondisi ibu dan bayinya sehat. Pasien selanjutnya dibawa ke rumah sakit di Sumeneb untuk menjalani penanganan medis. Pemirsa, penyanyi Audy Item akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan suaminya Iko Uwais. Penyidik segera melaksanakan gelar perkara untuk mengungkap kasus ini. Audy dipanggil sebagai saksi ke-6. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan suaminya, aktor laga Hollywood Iko Uwais terhadap seorang perancang interior pada 11 Juni lalu. Hingga kini Polres Metro Bekasi Kota belum menetapkan tersangka dan akan melaksanakan gelar perkara untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan ini. Polisi mengaku sebelumnya telah menyarankan terlapor maupun pelapor untuk menyelesaikan masalah secara restoratif justice. Jadi baru bisa hari ini. Doain aja nanti setelah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Biar nggak terlalu lama. Seperti apa jalannya pemeriksaan Audy Item terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya Iko Uwais? Sudah ada rekan kami di sana serta kelanjutan kasus dugaan penganiayaan. Sudah ada rekan kami di sana, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira. Selamat sore, Pak Ivan. Selamat sore Pak Ivan. Ya, selamat sore Mbak Anissa. Suara saya terdengar jelas Pak Ivan? Agak putus-putus ya. Oke, baik. Sambil memperbaiki jaringan kami dengan Pak Ivan, kita berbincang dulu Pak Ivan. Sejauh ini, hari ini pemeriksaan Audy adalah sebagai saksi ke-6. Apa saja yang digali oleh kepolisian? Iya, hari ini saudari Audy memenuhi panggilan dari pihak penyidik untuk
memberikan keterangan terkait peristiwa yang dilaporkan oleh saudara RD. Adapun pemeriksaan dimulai dari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 kurang lebih. Pertanyaan yang kita layangkan totalnya ada 14 butir dan dijawab dengan baik oleh saudari A. Baik, pemeriksaan terkait apa, Pak Ivan? Ya, karena ini masih dalam rangkaian penyelidikan dengan maksud untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana, maka pertanyaan kepada saudari A itu seputar tentang peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam, seperti laporan dari saudara RD. Maka kita memastikan bahwa memang peristiwa itu ada, kita pastikan juga alibi-alibi daripada saksi-saksi yang lain. Baik, Pak Ivan, polisi sendiri sempat menyarankan bahwa sebaiknya pelapor maupun terlapor menyelesaikan kasus ini secara restoratif justice. Kalau misalnya dilihat dari kronologis dan keterangan dari terlapor maupun pelapor dan saksi-saksi, mengapa polisi menyarankan demikian, Pak? Bukan menyarankan, tapi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan apabila kedua belah pihak punya kesepakatan untuk menjalin atau membangun komunikasi dengan baik, bisa perkara ini dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu yang seperti kita ketahui restoratif justice. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya ya. Sebuah perkara itu tidak mesti semuanya dilanjutkan ke pengadilan, namun ada opsi lain bisa dilakukan dengan cara membangun komunikasi terhadap kedua belah pihak yang sedang bertikai dan bisa diselesaikan di luar pengadilan. Baik, jadi saran sendiri adalah kasus diselesaikan secara kekeluargaan ya, Pak ya. Baik, Pak Ivan. Maaf, Pak, saya tidak bisa dengar. Iya, suara saya jelas, Pak? Baik, terima kasih. Ya, sudah. Baik, terima kasih Kompol Ivan Aditira, Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, polisi terus memburu pelaku penyiraman air keras terhadap anak, istri, dan mertuanya di Desa Sukarukun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban dirawat intensif di rumah sakit akibat luka bakar di tubuhnya. Petugas Reskrim Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap Rezi Toti Saputra alias Kenji, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya. Polisi juga akan menyebar foto pelaku dan meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat pelaku. Senin dini hari, pelaku menyiram air keras kepada keluarganya lantaran sakit hati pada istrinya. Saat istri pelaku sedang tidur bersama anak dan mertuanya, pelaku menyiramkan air keras ke tubuh mereka. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Langsung frontal ya? Karena ditolak buat rujuk lagi gitu Pak RT. Intinya mah. Kejadian jam berapa sih Pak? Jam 3 subuh. Untuk sementara korban luka di mana aja Pak RT? Sekujur tubuh. Luka Masuk anaknya. satu anak sama tubuh. Berarti pelaku habis nyiramin langsung kabur apa gimana? Kabur ya. Ketiga korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Cenka Medika Cikarang akibat luka bakar yang parah. Pemirsa, cerita iba kakek Sunardi tentang upah uang mainan di Tulang Bawang Barat, Lampung akhirnya terbongkar. Pria berusia senja tersebut mengaku berbohong setelah tidak mampu menunjukkan bukti di hadapan polisi. Bosnya mana bosnya? Cerita Haru Sunardi yang berusia 70 tahun sempat viral di media sosial karena menggunakan uang mainan saat berbelanja di sebuah toko.
Di hadapan polisi, Sunardi akhirnya mengaku bahwa cerita uang mainan yang didapatnya dari mandor usai bekerja sebagai buruh tebu hanyalah karangan belaka. Sunardi tak dapat menunjukkan bukti mengenai asal-muasal mendapat uang mainan dari sang mandor. Pria berusia senja ini pun meminta maaf ke masyarakat karena uang mainan yang dibawanya untuk membeli ayam potong hanya ditemukan di pinggir jalan, bukan dari upah tebang tebu dari sang mandor. Mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di PCGM. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang... Meski demikian, Sunardi masih belum memiliki alasan mengapa ia mengarang cerita mengenai uang mainan ini.